A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usun rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, di 14 Rajab 1443 Hijriah, 15 Februari 2023 ini sungguh tak akan bisa kita menghitung nikmat Allah yang begitu besarnya. Semoga saja ini tetap membawa kita, hati kita, lisan kita, tak hentinya bersyukur diiringi dengan zikrullah katsira. Fa insyaallah dengan harapan kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang terkasih suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, ya memang dikatakan lisan itu seperti pedang, bisa tidak hanya menggores, tapi bisa membabat kehidupan seseorang itu. Apalagi di akhir zaman ini, ya barang siapa yang tidak bisa menjaga sungguh akan bisa menghancurkan juga dirinya sendiri. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi sangat penting untuk menjaga lisan, sebab lagi lisan itu adalah seperti pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Bahkan kalau pepatah Jawa kan dikatakan aji ning diri ki kumatung saka lati. Ya, jadi kehormatan seseorang itu terletak bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa 114 yang menyatakan bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw idlahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia kecuali pada pembicaraan yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Sekali lagi, itulah yang difirmankan Allah dan Rasulullah SAW mengatakan salamatul al-insani fi hafadhil lisan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung kemampuannya menjaga lisan. Man amana billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Para pendengar sekalian, jadi tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang hadir. Ma yalfit min qawli illa ladaihi raqibun atid. Maka
Para pendengar sekalian yang berbahagia, lisan ini menjadi alat bagi hamba itu meraih pahala dan mengantarkannya pada surga Allah. Apabila hamba tersebut mampu menggunakan lisannya untuk mengatakan perkataan yang baik dan bermanfaat. Namun, Masya Allah, lisan juga bisa menjadi penyebab seorang hamba itu terjerumus ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena sering mengeluarkan kata-kata yang buruk yang menyebabkan seseorang itu tersakiti. Dan Rasulullah betul-betul istilah bahasa Jawanya wanti-wanti itu ya. Dari sabda-sabdanya itu adalah bisa umatnya ini menjaga lisan agar tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Itu pun disampaikan, diwejang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admu wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu au yastaghfirullahu. Wahai Ali, janganlah engkau mencela seseorang karena sesuatu dalam dirinya atau cacat dalam dirinya atau kekurangan dalam dirinya. Karena tidak ada daging melainkan ada tulangnya. Dan tidak ada cara menebus dosa menggunjing sampai dia meminta maaf kepada orang yang digunjingkannya atau memintakan ampun bagi orang yang digunjingnya. Nah, itulah yang pertama yang dipesankan Rasulullah SAW. Jadi bagaimanapun kita melihat keadaan seseorang, sungguh pasti ada. Dia masih punya kebaikan-kebaikan, apalagi kalau dia memang punya cacat, kekurangan, apapun tidak diperbolehkan mempergunjingkannya. Yang kedua, Rasulullah masih juga berpesan, Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdhalah minal lisan. Bihi yadkhulul jannata wa yadkhulun nara. Fasjunhu fa innahu qalb. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia itu yang lebih utama daripada lisan. Dengan lisan, seseorang akan bisa masuk surga. Dan karena lisan juga, seseorang bisa masuk neraka. Karena itu, ikatlah lisan. Karena lisan itu seperti anjing yang galak. Sehingga dimaksudkan adalah mengikat di sini para pendengar sekalian yang berbahagia, tidak asal bicara, tidak asal komen without thinking, tanpa dipikirkan dahulu. Apalagi memberikan ujaran-ujaran yang kotor, yang buruk, sampai mencaci, memfitnah, bahkan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang sungguh itu adalah membawa kemudaratan bagi dirinya, terlebih-lebih juga orang lain. Masih lagi wanti-wantinya yang ketiga adalah, Ya Ali, la tal'an muslimau wala dabbatau fatarji'al la'natu alaika. Wahai Ali, janganlah engkau melaknat seorang muslim ke hewan, karena itu akan kembali pada dirimu sendiri. Nah, inilah maka segala kebaikan, segala kejelekan yang terlontar, sungguh semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. Karena itu, ya Allah, ya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, yang walaupun nanti, makanya nanti pada hari penghisapan perhitungan, ada lisan ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang berbicara adalah anggota-anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi dari apa yang telah diucapkan seorang hamba itu saat di dunia ini. Maka para pendengar sekalian,
sekali lagi menjadi pengingat bagi kita agar janganlah mudah kita melaknat seseorang, apalagi sesama muslim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, tidak langsung ini kan lewat medsos, lewat Facebook, Twitter, WhatsApp, atau ada hal-hal lain lagi ya. Walaupun toh ada perbedaan pandangan pada seseorang, tetap adalah mungkin kadang-kadang perbedaan itu juga merupakan rahmat. Tapi janganlah sampai kemudian saling mencela, mencaci ya. Dan kalau ada hal pun yang kurang baik, kurang berkenan, tetap kita mendoakannya. Nah, inilah insya Allah para pendengar sekalian, sungguh ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tidak lain adalah yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu surga bagi yang bisa menjaga lisan. Karena pernah diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah nanti bersabda bahwa aku menjamin sebuah rumah di surga di bagian bawah bagi siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Yang pertama, dan aku menjamin sebuah rumah di surga bagian tengah bagi siapa yang meninggalkan kebohongan sekalipun sedang bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga bagian atasnya bagi siapa yang mulia akhlaknya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dinilai hasan. Jadi poinnya adalah siapapun dari hamba-hamba Allah ini yang percaya kepada Allah dan hari akhir, yang bisa menjaga lisannya, maka apabila dia bisa meninggalkan perdebatan walaupun sekali lagi adalah benar, maka akan mendapatkan surganya Allah. Termasuk orang-orang yang memperoleh jaminan itu adalah meninggalkan perkataan bohong. Walaupun itu guyon istilahnya, guyon aja loh, ya bukan ya. Walaupun itu adalah guruan, tapi hal yang bersifat berbohong harus ditinggalkan. Dan yang utama adalah yang sampai mendapatkan bagian atas dari surganya Allah adalah yang berkata baik, qul khairon, dan juga senantiasa berakhlakul karimah untuk lingkungan sekitarnya, sehingga orang akan bisa mendapati kebaikan-kebaikan lantaran apa yang dilakukan seorang hamba itu, baik lisannya ataupun tindakannya. Karena itulah pada kesempatan yang baik, sebelum Allah menutup mulut-mulut kita ini, mari tetap kita jaga agar tidak menjadikan kita dalam kerugian, bahkan menjadi siksaan bagi kita, karena menjadikan orang lain menderita, menjadikan orang lain tertekan, menjadikan orang lain menjadi mungkin juga sampai ada yang terkucilkan karena ulah dan lisan seorang hamba yang tidak bertanggung jawab. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga kita dihindarkan dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengucapkan kecuali yang baik. Atau kalau tidak bisa berucap, ngempetnya adalah dengan aulia skut itu mendel, meneng sambil berdoa, beristighfar, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itulah yang akan selamat di dunia wal akhirah.